Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu kepada suatu perniagaan yang dapat melepaskan kamu dari siksaan yang amat pedih? Caranya ialah hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, lalu kamu berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa ragamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, para pemirsa di mana saja berada yang saya muliakan. Judul tausiah kita pada kesempatan ini, Ramadan, bulan perjuangan. Di dalam Al-Quran kita menemukan kata-kata jihad di dalam berbagai derivasi kata itu. Ada kala dalam bentuk kata kerja, wajahidu fi sabilillah, adalah engkau berjihad di jalan Allah. Dan ada kala dalam bentuk kata benda, itu kata jihad itu sendiri. Banyak orang yang memahami kata jihad itu hanya dengan berperang, dan berperang itu dengan mengangkat senjata. Sebetulnya kalau kita menggali Al-Quran, kita menemukan kata-kata jihad itu di dalam bagai pengertian dan makna. Tidak hanya terbatas pada peperangan dengan mengangkat senjata. Buktinya, ketika Rasulullah masih di Mekah, itu sudah turun perintah berjihad. Padahal berperang dengan mengangkat senjata itu baru terjadi setelah beliau berada pada periode Madinah. Nah, itu artinya jihad tidak hanya berperang dengan memanggul senjata, tapi ada jihad dengan diri sendiri. Apa arti berjihad dengan diri sendiri? Kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang tidak ada batasnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia. Nah, puasa pada intinya ialah melatih diri kita. Secara zahir kita disuruh menahan makan dan minum, atau haus dan lapar, dan segala yang membatalkannya di siang hari. Tapi inti daripada berpuasa itu ialah bagaimana kita harus mampu mengendalikan diri kita, yang musuh-musuh itu sebenarnya juga ada dalam diri kita sendiri, itu yang bernama dengan hawa nafsu. Hawa itu seperti udara. Hawa adalah keinginan yang tidak ada batas. Nafsu itu diri sendiri. Jadi hawa nafsu adalah keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita sendiri. Nah, berkaitan dengan keinginan, Rasulullah pernah ingatkan kepada kita, salatsum muhlikat. Ada 3 yang menjadi sumber bencana dalam hidup manusia.
mungkin termasuk dalam diri kita sendiri. Pertama, hawa muttabi', hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Begitu kuatnya kemauan nafsu atau keinginan-keinginan manusia, sampai Rasulullah menggambarkan, "Lau kana libni Adam wadiyani minaz zahab labtagha salisat." Andai kata diberikan kepada seseorang itu 2 lembah emas, dia nanti meminta bagaimana menjadi 3. Diberi 3, dapat ingin jadi 4. Itulah hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, bahaya nafsu itu, kenapa orang sampai melakukan penyelewengan, ingin cepat kaya, lalu menempuh cara-cara yang tidak baik, korupsi, memalak, sogok menyogok. Ini gara-gara nafsu yang tidak terkendalikan. Yang kedua, syuhum muta', kikir yang berkelebihan. Manusia ada yang kikir, dia tidak hanya kikir bakhil kepada orang lain, bahkan juga bakhil kepada dirinya sendiri. Dan ini merusak kehidupan manusia. Orang yang bakhil itu menjadi kebencian Allah, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat kepada surga. Sementara sifat pemurah itulah membuat orang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat ke surga, jauh dari neraka. Lalu yang ketiga, i'jabul mar'i bin nafsih, ada rasa terkagum kepada diri sendiri. Ada orang yang selalu mengangkat dirinya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengangkat, lalu diangkat dia sendiri. Dan ini sumber petaka dalam diri hidup manusia. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa selama 1 bulan dan beribadah di malam hari untuk membersihkan diri kita dari sifat yang 3 tadi. Yang pertama, tidak dapat mengendalikan nafsu. Yang kedua, kikir yang berkelebihan. Yang ketiga, sifat angkuh dan mengangkat diri. Semoga tausiah singkat ini akan dapat kita jadikan sebagai panduan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.